Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum terkenal sebagai seorang penyair, Abu Nawas muda harus melakukan berbagai cara untuk bertahan hidup. Ia tinggal di sebuah rumah kecil. Di sampingnya ada kandang kuda yang juga berukuran kecil. Tetangga Abu Nawas yang sering melihat bahwa kuda yang menempati kandang itu berganti-ganti. Abu Nawas juga rutin melakukan perjalanan jauh. Namun, tak ada seorang pun yang tahu apa yang dilakukannya dalam perjalanan itu. Suatu hari, salah seorang tetangga Abu Nawas memberanikan diri bertanya, "Hai Abu Nawas, sebenarnya pekerjaan apa yang sedang kau lakukan? Apakah ada perdagangan yang menguntungkan? Ajaklah aku agar aku dapat mencukupi kebutuhan seperti dirimu." "Ada saja pekerjaan yang kulakukan, tapi kukira tak akan ada seorang pun yang mau melakukannya." Begitulah kesibukan Abu Nawas tetap menjadi teka-teki. Ternyata bukan hanya para tetangga yang penasaran, orang-orang yang sering melihat Abu Nawas dalam perjalanan pun heran. Ditambah lagi, saat Abu Nawas selalu pergi ke negeri tetangga, ia selalu melewati para penjaga perbatasan. Akan tetapi, ia tak pernah mengatakan keperluan perjalanan yang sebenarnya. Setelah berkali-kali melihat Abu Nawas melewati perbatasan, akhirnya para penjaga pun merasa curiga. Apakah Abu Nawas telah melakukan perdagangan dengan negeri lain tanpa izin? Semua kegiatan antar wilayah harus memiliki izin resmi dari pemerintah masing-masing. Jika ketahuan melakukan perdagangan tanpa izin, bisa-bisa pelakunya mendapat hukuman dan harus membayar denda yang tak sedikit. Pemimpin kelompok penjaga perbatasan merasa perlu untuk memeriksa Abu Nawas dengan lebih teliti. Setiap melewati perbatasan, maka seluruh barang bawaannya akan digeledah. Suatu kali, saat Abu Nawas hendak menuju negeri tetangga, para penjaga benar-benar melakukan pemeriksaan dengan sangat teliti. Seluruh barang-barang Abu Nawas sudah digeledah, bahkan pelana kudanya juga dilepas dan diperiksa. Namun saat itu, Abu Nawas memang tak membawa apa-apa. Ia hanya membawa bekal makanan dan pakaian yang tergantung di punggung kuda. Ketika Abu Nawas kembali memasuki wilayah Baghdad, pemeriksaan pun dilakukan lagi. Kali ini, Abu Nawas hanya berjalan kaki. Ia membawa 2 buah karung, namun kedua karung itu sama sekali tak pernah berisi barang yang mencurigakan. Terkadang isinya setumpuk kapas, kadang isinya hanya kelapa. Barang-barang tak berharga seperti itu tak pernah menarik perhatian penjaga perbatasan. Berkali-kali petugas perbatasan melakukan hal yang sama. Setiap kali Abu Nawas melewati perbatasan, maka seluruh barangnya akan digeledah dengan sangat teliti. Namun, mereka memang tak pernah sekalipun menemukan barang yang mencurigakan, baik barang berharga maupun barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Meskipun begitu, para penjaga tak bisa melakukan hal lain. Mereka terus menjalankan tugasnya. Saking seringnya, sampai petugas perbatasan itu menjadi akrab dengan Abu Nawas. Mereka bagaikan teman baik. Suatu hari, pemimpin petugas perbatasan dipindahkan untuk bertugas di tempat lain. Ia tak pernah bertemu lagi dengan Abu Nawas. Keduanya menjalankan kehidupan masing-masing. Mereka mengalami berbagai peristiwa hingga kehidupan mereka berkembang. Bertahun-tahun kemudian, tanpa sengaja,
Abu Nawas dan pemimpin petugas bertemu kembali. Tak disangka penjaga perbatasan itu masih mengenali Abu Nawas. Begitu juga sebaliknya. Keduanya pun bercakap-cakap dan saling menceritakan kabar. Pemimpin petugas itu ternyata sekarang sudah pensiun. Sudah lama ia melakukan pekerjaan lain. Kini ia tak bisa membendung rasa ingin tahu yang bertahun-tahun dipendam. Abu Nawas, apakah sekarang kau akan memberitahuku? Sebenarnya apa yang kau lakukan setiap menyeberang perbatasan dulu? Sebenarnya begini, apa kau tak bisa menebak? Tiap berangkat aku mengendarai kuda, sedangkan saat pulang aku hanya berjalan kaki. Seketika mantan penjaga itu tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin selama ini ia tak bisa mengetahui ternyata persoalannya sangat sederhana. Dulu ia terlalu memikirkan barang bawaan Abu Nawas. Ia sama sekali tak memperhitungkan barang yang selalu dibawa pergi tapi tak pernah kembali. Kini ia paham, selama ini Abu Nawas berdagang kuda. Demikian, semoga bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.